Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Selasa ini. Sabda hidup hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Dan ayat hidup dari ayat 21 yang berbunyi, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Apakah para sahabat masih ingat cerita rakyat yang sangat legendaris dari daerah Sumatera, Malin Kundang? Kalaupun para sahabat sudah lupa karena anak-anak milenial, tetapi baiklah kalau saya cerita satu kali lagi tentang Malin Kundang, seorang anak muda yang pergi merantau. Dan di tempat rantau dia berubah menjadi orang yang sangat kaya. Dan pada satu waktu dia pulang kampung. Dia dengan kapal laut masuk daerah Sumatera. Orang-orang sekampung dengar bahwa dia pulang, termasuk ibunya. Wah, maka mereka berbondong-bondong pergi ke pelabuhan itu. Dan begitu Malin Kundang keluar, ibunya masuk mau menjemput dia dan kemudian mau memeluk dia. Malin Kundang sebetulnya tahu bahwa itu adalah ibunya. Tetapi dia lihat kok pakaiannya compang-camping, kumuh lagi orangnya. Saat itu Malin Kundang tidak mengakui dia adalah ibunya. Wah, ibunya sakit hati dan dia berdoa. Maka terjadilah sesuatu pada saat itu. Malin Kundang yang adalah manusia kemudian berubah menjadi batu. Kira-kira itulah kisah tentang Malin Kundang. Nah, bagaimana kisah Malin Kundang ini dengan kisah Yesus dalam Injil hari ini? Wah, itu sama sekali tidak sama. Beda antara langit dan bumi. Karena Yesus sangat menghormati ibunya, sangat menghargai saudara-saudaranya. Tetapi maksud Yesus itu tidak hanya sekedar, wah ini keluarga saya. Tetapi lebih kepada itu panggilannya untuk menjadi Mesias, pembawa kabar gembira. Dan kemudian bagaimana? Maria dengan saudara-saudaranya, wah pergi mencari Yesus yang pada saat itu lagi naik daun. Karena kata-katanya, karena mujizat-mujizatnya, setiap orang itu pengen sekali dengar kata-katanya dan merasakan kekuatan Tuhan dalam mujizat-mujizat yang ada. Sehingga mereka mencari dia. Dan begitu orang beritahu dia, di luar itu ada ibumu dan saudara-saudaramu. Maka kemudian jawaban Yesus itu kok lain. Dia berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Tentu kalau ibu yang biasa yang tidak memahami apa yang sedang dibuat oleh Tuhan Yesus atau saudara-saudara yang lain, pasti jengkel sekali. Sudah susahnya cari dia minta ampun, begitu ketemu dengar kata-kata seperti ini, itu pasti mereka marah. Tetapi Maria dan saudara-saudara Yesus tidaklah demikian. Mereka tahu siapa Yesus. Karena bagi Yesus, ibu, saudara-saudara adalah kita semua. Kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu menjadi sebuah rahmat, sebuah persembahan yang begitu istimewa. Kalau kita itu membaca kitab suci dan kemudian merasakan kekuatan kitab suci itu, dan lebih dari itu,
dalam langkah laku hidup kita setiap hari. Dengan penuh sukacita, tangan kaki kita melangkah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi itu garam, menjadi terang bagi dunia. Memberi pengharapan bagi dunia bahwa Yesus itu berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita sudah buat, dosa atau apapun, Dia terus mencintai kita. Bagaimana aliran cinta Tuhan itu tidak terbatas. Karena itu senangnya Tuhan Yesus kalau kita itu menjadi pendengar dan pelaku firman-firman Tuhan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, ingin menjadi ibu, ingin menjadi saudara-saudara Yesus, jadilah pendengar, pelaku firman Tuhan. Biarlah kehadiran kita di tengah situasi dunia saat ini itu menjadi pembawa pengharapan bahwa Yesus Emmanuel, Raja itu ada dan tinggal menyertai dan memberkati saya dan para sahabat. Karena itu mari, dalam situasi dunia kita saat ini, kita terus melangkah. Apalagi di bulan kitab suci ini, biarlah kitab suci itu, firman itu menjadi pelita dalam perjalanan hidup kita. Yang namanya cobaan, tantangan itu pasti ada, tidak terlepas. Tetapi itu menjadi jalan. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain, maka firman itu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Teruslah melangkah para sahabat yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Waktu Tuhan pasti yang